Hari ini ada agenda sosialisasi tentang pelayanan kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Satu-satunya yang ada di Bogor, dari kementerian. Dengan hari ini diskusi, sekalian diskusi bersama Dinas Sosial, ada Dinas Kependudukan, dari BPJS, dari kecamatan, dari unsur puskesmas tadi, Kepala BPJS datang bersama 2 kabinnya, dari Dinsel, semuanya dinas terkait tadi hadir, luar biasa. Tentang bagaimana pelayanan kalau ada ODGJ di sekitar kita, sebaiknya ditanganin, jangan sampai menunggu yang parah dulu. Tadi ada rujukan dan bagaimana menangani kalau misalnya mereka tidak punya data identitas seperti itu. Ini kan ilmu. Sebetulnya kami sudah menangani seperti itu, tapi tidak apa-apa. Ini untuk mempertegas ilmu yang sudah dikasihkan langsung dari rumah sakit jiwa tadi. Ini namanya Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Dan tadi juga kebetulan pas ada Kepala BPJS yang hadir, sekalian dengan kabit kepesertaan, dengan yang kerjasama dengan rumah sakit, ya sudah pas ya kita tanyakan. Yang selama ini menjadi ganjalan dalam perjuangan membantu warga susah yang sedang harus dirawat di rumah sakit. Sering terjadi seperti ada data ganda, ada misalnya salah nik KTP dengan kakak sama, tapi ternyata kartunya beda. Nah ini kan tadi sudah kita sampaikan dengan Kacap BPJS, diakomodir kami maunya simple, selesaikan, tuntaskan di rumah sakit itu. Kita maunya proaktifnya dari pihak BPJS, karena warga tidak mampu itu, tidak paham harus apa. Jadi sebaiknya tadi kita minta pertama tahapannya adalah pihak rumah sakit menanyakan niknya itu kalau misalnya ada bermasalah, tidak sinkron atau memang data itu tidak ada harus diperbaiki, ya sudah estafet aja pihak rumah sakit estafet dengan PIPP yang ada yang ada di situ dengan bagian relawannya BPJS. Nah, estafetlah dengan kantor BPJS, selesai. Jadi jangan sampai nunggu keluarganya yang sakit itu harus datang ke kantor BPJS. Aduh, kebayang nggak jauhnya? Jauh, nah seperti itu. Kita maunya simpel, selesaikan. Koordinasi mereka yang punya kewajiban, mereka yang bisa akses, tinggal koordinasi dengan Disdukcapil, selesai. Nah tadi alhamdulillah diakomodir oleh Kepala BPJS, dan akan disimpulkan seperti itu, akan dirumuskan mungkin ya, dan sangat wise, sangat bijak tadi untuk menampung keluhan-keluhan para anak-anak kami atau sebenarnya mewakili masyarakat yang selama ini mengalami kendala yang seperti itu. Problem-problema itu harus diselesaikan, termasuk bagaimana nanti pasca menyelesaikan dari yang ODGJ tadi. Sebenarnya tadi ODGJ dan pada umumnya sebetulnya sudah kolaborasi dengan hampir semua dinas, tapi ya harus makin kedepannya itu makin bisa terus berkolaborasi. Banyak yang memang aturan-aturan yang memang tidak seksi itu harus kita harus minta direvisi. Ini MPP itu bukan hanya tentang kesehatan saja, baik pendidikan, lingkungan, kita tanganin semua tentang koruptor, apapun tentang kriminalitas juga kita tanganin. Di antaranya yang sudah berhasil kami tanganin, kami mengawal adalah pembuatan pergub tentang PSU, dan itu terutamanya PSU tentang terlantar, PSU yang terlantar yang ditinggal tuannya, nggak jelas seperti itu. Dan alhamdulillah sudah ditangani Bupati, yang ada SK-SK terlantar juga sudah. Nah ini berlaku bukan buat 1 atau 2 perumahan, tapi untuk seluruhnya. Dan ini banyak yang sudah kita satu persatu kita kawal, yang misalnya pergub yang tidak seksi. Contoh juga tentang kesehatan, ada yang kelupaan, jam kesda kita kawal, kita ajukan, yang biasanya kan judulnya fresh money, jam kesda itu yang membantu meringankan biaya rumah sakit itu maksimal 7,5 juta. Tapi kami maunya unlimited, bahasa kami unlimited itu
kita maunya itu tidak ada batas, berapapun, mau 10 juta, 15 juta, biayanya itu sudah tanganin aja, bayar aja oleh Pemda. Dan alhamdulillah sudah setelah desakan kami, setelah perjuangan kami, mungkin bukan kami satu-satunya, tapi di antaranya kami MPP ini adalah mendesak terus hitung-hitungan agar unlimited. Toh itu juga tidak banyak, itu hanya persentasenya sedikit kalau lebih dari 7,5 juta. Dan alhamdulillah sudah diperjuangkan, sudah diokekan di ACC oleh Dinkes, sedang di tahapan per UU revisi itu, judulnya sesuai klaim. Itu sudah menggembirakan buat kami para pejuang-pejuang itu. Sesuai klaim itu artinya kalau tagihannya dari rumah sakit itu 10 juta ya sudah dibayar oleh pemerintah. Kalau 12 juta ya 12 juta, kalau 3 juta ya 3 juta, itu sesuai klaim. Dan target adalah UHC, Universal Health Coverage, dan ini sedang diperjuangkan. Target Pemda insya Allah akan diakan lagi sedang berjuang, dan itu sudah kesepakatan bersama dinas dengan Pemda. Dan itu yang memberikan buat semuanya, UHC itu adalah semua orang warga nggak mampu punya hak untuk masuk di BPJS PBI tadi, dibayar oleh pemerintah. Itu perjuangan yang luar biasa. Baik, yang pertama adalah kita memenuhi undangan dari LSM MPB ya. Menurut saya ini merupakan bentuk kolaborasi yang bagus antara BPJS dengan MPB. Yang kita sampaikan itu terkait dengan prosedur dan hal-hal yang perlu dilengkapi pada saat berobat, tidak hanya rumah sakit jiwa, tetapi di rumah sakit yang lain. Kekhususan rumah sakit jiwa itu yang kita sampaikan, kemudian bagaimana cara kita mengatasinya di rumah sakit dan petugas BPJS yang bisa dimintakan informasi terkait pelayanan di rumah sakit. Pertama, memang mungkin masyarakat nggak tahu tempat mengadu di mana ya. Oleh karena itu memang kita perlu sampaikan di sini bahwa di rumah sakit itu ada namanya loket PIPP. PIPP itu namanya pemberian informasi dan penanganan pengaduan. Di situ ada 2 petugas, tapi memang BPJS tidak selalu on-site, tetapi mobile, karena memang keterbatasan kami. Di situ ada poster petugas dari rumah sakit dan petugas dari BPJS Kesehatan. Namanya itu BPJS itu namanya BPJS 1. BPJS 1 itu mestinya nanti kita akan tempatkan di semua rumah sakit, tetapi karena keterbatasan mungkin yang saat ini kita lakukan adalah mobile sifatnya. Jadi satu petugas bisa menangani beberapa rumah sakit. Jadi gini, untuk masyarakat yang status pesertanya aktif, dia nggak perlu membawa kartu JKN, dia cukup menunjukkan KTP-nya. Tapi, nah ini saya sampaikan di para TV bahwa tunjukkan KTP asli, karena kami tidak pernah meminta fotokopi kartu lagi. Cukup tunjukkan, nanti dilihat gitu. Kenapa? Karena kita juga ingin memastikan bahwa benar-benar orang yang berobat itu adalah orang yang sesuai dengan KTP tersebut. Ya, harapan kami tentunya ingin bisa memberikan informasi dan sosialisasi pada masyarakat yang lebih luas. Jadi melalui kerjasama dengan LSM, kerjasama dengan media, harapan kami informasi kami ke masyarakat bisa tersampaikan dengan luas. Kemudian harapan kami juga rumah sakit bisa memberikan pelayanan berkualitas ya, dan berkeadilan serta inklusif. Jadi semua orang yang menjadi peserta JKN, nggak peduli kaya miskin, tua muda, harus dilayani dengan baik. Nah, satu lagi. Palapa TV Bogor mengabarkan
Kabupaten Bogor stop pemasungan dan penelantaran ODGJ. Sekali lagi, sehat jiwa. Oke. Kabupaten Bogor sehat jiwa. Boleh, boleh, mandiri. Sekali lagi yang keras FPB ya. Kabupaten Bogor sehat jiwa. Boleh,